Saat ini, kamu lagi naik pesawat luar angkasa yang terus melesat menjauhi bumi. Di hadapanmu, ada seabrek sakelar dan pengontrol untuk menjaga pesawatmu tetap utuh. Bersama dengan dua kru lain, kamu terus berusaha mengendalikan pesawat. Di luar jendela, terlihat meteorit yang berterbangan di antara bintang dan planet jauh. Kamu akan menjadi salah satu orang pertama yang mendarat di bulan setelah penelitian dan percobaan selama bertahun-tahun. Makanya, kamu perlu mikirin matang-matang semua langkahnya. Kesalahan kecil aja bisa memicu banyak komplikasi dan pesawatmu bisa aja nabrak asteroid yang melintas. Atau bahkan terlunta-lunta di ruang hampa tanpa bisa kembali ke jalur awal. Penelitian menunjukkan sekitar sepertiga dari semua pendaratan di bulan telah mengalami banyak masalah. Misi ke bulan memerlukan roket khusus yang bisa terbang dengan kecepatan lebih dari 40.000 km per jam. Dan setelah sampai di orbit bulan, pesawat ruang angkasa bisa melepaskan diri dari roket, bernavigasi ke permukaan bulan, kemudian mendarat. Kedengarannya simple banget kan? Kalkulasi pendaratan telah membuat misi pendaratan di bulan dinilai terlalu mengawang-awang. Tapi para saintis bisa mewujudkannya dengan mengamati dan mempelajari penerbangan helikopter. Nggak seperti pesawat terbang yang harus lepas landas dengan kecepatan. Helikopter punya baling-baling besar untuk memperkuat daya dorong. Jadi sederhananya, baling-baling ini harus muter cukup kuat untuk mengangkat berat helikopter. Kita juga perlu mempertimbangkan gaya gravitasi yang menarik semua objek kembali ke tanah. Gaya gravitasi di bumi sebesar 9,81 meter per detik kuadrat, sedangkan di bulan cuma 1,6 meter per detik kuadrat. Kira-kira begitulah proses pendaratan di bumi. Tapi gimana caranya mendarat di permukaan objek yang minim gravitasi ya? Nah, ada 3 langkah yang harus dilakukan. Para saintis perlu benar-benar meneliti dan memperhitungkan kondisi yang tepat. Kemudian, mereka perlu menggunakan kendaraan uji untuk berlatih dan memakai simulator penerbangan untuk meniru kondisi atmosfer bulan. Helikopter kurang cocok dijadikan sebagai referensi pendaratan karena sebagian besar prosesnya dibantu gravitasi dan pesawat ruang angkasa nggak kelihatan mirip helikopter. Mereka perlu bikin simulasi pesawat ruang angkasa yang beratnya cuma 5/6 dari berat aslinya. Dan karena tarikan gravitasi bulan lebih lemah dari bumi, mereka perlu menavigasi pesawat dalam kondisi ini supaya bisa menghadapi situasi aslinya. Para ilmuwan NASA kemudian memakai hanggar derek untuk mengangkat pesawat dengan kabel sambil menyimulasikan penerbangan dan pendaratannya. Jadi mirip kayak para stuntman yang tubuhnya dipasangi kabel saat adegan pertarungan di film-film. Tapi mereka masih belum bisa mastiin kalau pendaratan mereka di bulan memang sudah sesuai tanpa kabel pengaman. Mereka juga perlu bergerak leluasa kan? Jadi rencana ini nggak direalisasikan. Dan sebelum benar-benar angkat tangan, mereka nemu ide brilian untuk menyimulasikan kondisi pendaratan di bulan. Caranya dengan memasang jet fan yang bisa dilepas di bagian bawah pesawat agar daya dorongnya tetap konsisten. Dengan begini, mereka bisa bikin skenario seakan-akan berat pesawat 5/6-nya berat di bumi tanpa kabel pengaman yang menahannya. Tapi setelah banyak melakukan metode coba-coba, mereka bisa menyimpulkan kalau pendaratan di bulan cuma bisa diwujudkan dengan langsung melakukannya. Setelah jarakmu sangat jauh dari bumi, kamu mulai menatap bulan dari jendela pesawat dan ternyata ukurannya jauh lebih besar dari yang terlihat di bumi. Bahkan permukaannya menutupi seluruh jendela pesawat. Proses pendaratanmu pasti nggak akan mudah. Pesawat ruang angkasa harus mengorbit bulan agar bisa mendarat di momen yang paling pas. Tapi tenang aja, kamu bisa mengandalkan timmu kok. Setelah melakukan banyak tes dan pengukuran, kamu perlu nunggu lebih dari 24 jam untuk mengetahui waktu dan tempat pendaratan yang paling pas. Dan setelah kalkulasimu cocok, pesawat ruang angkasa akan melepaskan diri dari pesawat pengorbit, kemudian turun ke bulan. Disinilah prinsip fisika pada helikopter ikut berperan. Setelah lepas landas, helikopter perlu dimiringkan minimal sejauh 5 derajat agar bisa maju. Begitupun saat mundur. Tapi hal ini bisa terjadi dengan bantuan gravitasi. Padahal saat melayang-layang di ruang hampa udara bulan, pesawat harus dimiringkan 30-40 derajat agar bisa maju. Setelah sampai di tempat pendaratan yang pas, posisi badan pesawat akan kembali ke 90 derajat, kemudian mendarat secara perlahan.
Semakin lama, kamu bisa melihat permukaan bulan yang jaraknya cuma beberapa meter. Kamu sampai di bagian tersulitnya nih. Dan untungnya, pendaratanmu berjalan mulus. Tim yang ada di bumi langsung bersorak-sorai. Para anggota kru juga lega dengan pencapaian ini. Kamu mulai mengenakan pakaian antariksa beserta perlengkapannya. Kemudian menuruni tangga. Akhirnya, kamu bisa ninggalin jejak kaki pertamamu di permukaan bulan dan ngelihat pemandangan yang terhampar di depanmu. Bumi cuma kelihatan sebagai titik biru kecil di kejauhan, dan kamu bisa melompat-lompat di permukaan yang minim gravitasi ini. Inilah yang disebut dengan moonwalking. Setelah puas menjelajahi bulan, kamu nggak bisa berlama-lama di situ. Neil Armstrong, sebagai orang yang pertama kali menginjakan kaki di bulan, cuma menghabiskan waktu sekitar 2,5 jam sebelum akhirnya kembali ke bumi. Waduh, gawat, kuncimu ternyata ketinggalan di dalam pesawat ulang-alik tuh. Dan kamu cuma bisa terlunta-lunta di angkasa, tapi bohong. Kalau dipikir-pikir lagi, pasti seru juga sih kalau endingnya dibikin begitu. Nah, kamu masuk ke pesawat lagi, kemudian terbang ke orbit untuk bergabung dengan pesawat lain. Setelah pesawatmu menyatu lagi, kamu keluar dari orbit bulan dan kembali ke bumi. Dan setelah pendaratan manusia di bulan, pencapaian besar selanjutnya adalah terbang ke Mars. Rover eksplorasi terkenal, Curiosity, menyusuri permukaan Mars dan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mendarat langsung di permukaannya. NASA berencana mengirim manusia pertama ke Mars setelah tahun 2030, dan perjalanannya pasti akan ratusan kali lebih sulit dari perjalanan ke bulan. Tapi banyak persoalan ilmiah akan bisa terpecahkan setelah misi ini terwujud. Manusia mungkin bisa ngumpulin sumber daya alam di sana, atau membangun banyak koloni dan pos pengamatan. Semua kemungkinan dan tantangannya banyak banget. Jarak dari bumi ke bulan cuma sekitar 400.000 km, tapi jarak Mars sekitar 56 juta kilometer. Bahkan kemungkinan pos pengamatan manusia akan dibangun di permukaan Mars, sehingga terbentuk komunitas saintis dan insinyur untuk memanfaatkan sebagian besar kondisinya. Mereka akan sangat mandiri dan mampu menerapkan metode pertanian dan agrikultur yang tepat. Dengan menempatkan manusia di Mars, para ilmuwan bisa lebih memahami planet ini. Tapi untuk nyari tahu proses tubuh dalam respon lingkungan luar angkasa yang sangat jauh, kita harus banyak berlatih sebelum terbang langsung ke Mars. Koloni terdekat kita yang berdiam di area terpencil yaitu stasiun Amundsen-Scott di Kutub Selatan. Stasiun ini dibuat agar tahan terhadap kondisi ekstrim di cuaca dingin plus kering. Kondisi di Kutub Selatan bumi bisa nyeremin banget tanpa latihan yang memadai. Perjalanannya memang nggak sejauh ke Mars atau ke bulan sih, tapi tempat itu sangat beda. Makanya stasiun Amundsen-Scott ini dibikin agar orang-orang di situ ngerasa nyaman. Selain sistem pemanasan yang kuat, stasiun ini punya ruang hiburan untuk menikmati musik dan berolahraga. Ada juga perpustakaan, lounge, dan rumah kaca untuk menanam sayur dan buah-buahan. Rumah kaca ini juga berfungsi seperti hutan hujan. Bahkan sebelum sampai di Mars, kamu perlu diseleksi kemudian diisolasi selama berbulan-bulan. Tenang aja, kamu nggak sendirian kok, tapi memang terpencil dari peradaban. Seluruh populasi Antartika terdiri dari para saintis dan insinyur. Dokter juga perlu ngecek kesehatan tubuhmu sebelum kamu tinggal di sana. Stasiun ini dipakai para saintis untuk meneliti ruang angkasa dan kondisi lain yang berkaitan dengan geologi. Tinggal di gurun terluas di dunia kaya ini bisa berakibat buruk buat mereka. Dan saat keluar dari stasiun, mereka perlu pakai minimal 3 lapis sarung tangan, sweater, dan jaket tebal untuk menahan dingin. Mereka juga nyamain kondisi di Kutub Selatan dengan permukaan bulan. Sudah puluhan tahun sejak pendaratan berawak di bulan terakhir, Apollo 17 yang terjadi pada bulan Desember 1972. Bukankah sudah saatnya kita berpikir untuk kembali ke satelit berdebu kita dan bahkan mungkin tinggal di sana? NASA telah membuat janji tentang hal ini. Mereka bersiap untuk mengirim astronot ke bulan lagi, mungkin pada tahun 2025. Ini semua akan terjadi melalui program yang disebut Artemis. Program ini juga akan mengikut sertakan wanita pertama yang pernah menjelajahi permukaan bulan. Sekarang kamu mungkin bertanya, mengapa kita belum melakukannya? Seorang mantan administrator NASA mengatakan sesuatu yang menarik tentang masalah ini. Ini bukan karena masalah ilmiah atau teknologi,
Masalahnya adalah proyek-proyek potensial memakan waktu terlalu lama dan terlalu mahal. Kamu tahu perjalanan luar angkasa, terutama jika melibatkan manusia, tidaklah mudah untuk dilakukan. Memang benar dalam beberapa tahun terakhir, NASA memiliki anggaran miliaran dolar. Kedengarannya seperti uang yang cukup banyak kan? Tidak jika kamu melihat daftar tugas mereka. Itu karena mereka harus mempertimbangkan semuanya, mulai dari teleskop dan proyek roket raksasa, hingga misi yang juga menargetkan matahari, Jupiter, Mars, dan lainnya. Jika dilihat seperti ini, NASA harus pandai mengatur anggaran untuk mencapai semua tujuan tersebut. Namun ini bukan hanya karena masalah keuangan. Bulan sendiri cukup bermasalah. Bulan memiliki bahaya nyata yang tidak bisa dianggap enteng. Sebagai permulaan, permukaannya dipenuhi dengan kawah dan batu-batu besar yang tidak mudah untuk didarati. Lalu ada debu bulan atau regolith jika kamu ingin menyebutnya dengan nama ilmiahnya. Debu ini terbentuk selama bertahun-tahun akibat hantaman meteorit. Debu ini sangat keras dan menempel pada segala sesuatu. Debu ini berpotensi merusak pakaian antariksa, kendaraan, dan sistem dengan cepat. Selain itu, berurusan dengan habitat bulan juga tidak mudah. Bulan tidak memiliki atmosfer pelindung. Artinya, selama 14 hari dalam satu waktu, permukaan bulan dihadapkan pada sinar matahari yang keras. Periode tersebut diikuti oleh 2 minggu kegelapan total. Semua perubahan ini menciptakan suhu yang ekstrim yang tidak biasa bagi manusia. Ada solusinya, jangan khawatir. NASA sedang mengembangkan pakaian dan kendaraan antariksa yang tahan debu dan matahari. Mereka bahkan sedang mengembangkan sistem yang dapat memasok listrik selama malam-malam di bulan. Yang lebih menarik lagi dari sistem ini adalah sistem ini juga bisa berguna di Mars begitu kita sampai di sana. NASA juga perlu merekrut orang-orang yang sangat cerdas untuk proyek-proyeknya. Coba pikirkan, usia rata-rata orang yang bekerja untuk mission control untuk Apollo 13 hanya 26 tahun. Dan orang-orang ini telah menjadi bagian dari banyak misi pada saat itu. Artinya, mereka telah memiliki banyak pengalaman sejak usia yang sangat muda. Namun disinilah individu-individu lain juga dapat membantu. Dalam beberapa tahun terakhir, bukan hanya NASA yang telah bekerja tanpa lelah untuk merevolusi perjalanan luar angkasa. Ada banyak orang sukses di luar sana yang memiliki sumber daya yang cukup untuk ikut serta dalam upaya ini. Beberapa di antaranya sedang mengembangkan jenis roket baru yang dapat mendarat di bulan. Secara keseluruhan, NASA mendaratkan 12 orang di satelit kita. Ini jelas merupakan salah satu momen paling mengagumkan dalam sejarahnya, kalau bukan yang terbaik. Dan para astronot itu melakukan hal-hal yang luar biasa di sana. Mereka membawa pulang bebatuan, mengambil foto, melakukan eksperimen sains, dan bahkan meninggalkan bendera. Semua itu merupakan momen penting dalam misi Apollo. Tapi, misi-misi itu tidak dimaksudkan untuk menciptakan tempat yang aman bagi manusia di bulan. Para ilmuwan telah memiliki gagasan tentang stasiun luar angkasa bulan sejak lama. Itu masuk akal. Lagi pula, itu hanya perjalanan 3 hari dari bumi. Artinya, secara teknis kita bisa melakukan sedikit kesalahan di sana-sini tanpa mengacaukan keseluruhan proyek. Ditambah lagi, kita akan belajar banyak sebelum menjelajah lebih jauh ke luar angkasa. Pangkalan di bulan bisa menyediakan bahan bakar untuk misi luar angkasa yang lebih dalam. Kita juga bisa membangun teleskop di sana dan meluncurkannya dengan lebih mudah di luar angkasa. Ini juga dapat membantu kita dalam proyek penting lainnya, mencari cara untuk membuat Mars layak huni. Selain itu, stasiun luar angkasa bulan akan membantu kita mempelajari lebih lanjut tentang asal-usul bulan. Siapa tahu, itu bahkan bisa menghasilkan uang, karena semua wisata bulan yang menyenangkan dan menarik. Bagaimanapun, program bulan Apollo membutuhkan banyak pekerjaan. Sebagai permulaan, mari kita lihat jumlah orang yang terlibat. Sekitar 400.000 orang dari seluruh penjuru Amerika Serikat. Tidak semuanya berjalan dengan sempurna, sulit. Ada 2 peristiwa utama yang tidak menguntungkan. Pertama, kecelakaan kebakaran di landasan peluncuran Apollo 1. Kedua, sebuah tangki oksigen memutuskan untuk mengamuk di Apollo 13, menyebabkan masalah parah di tengah misi. Bagian penting dari proyek ini adalah Saturnus 5. Hingga hari ini, roket ini merupakan roket terkuat yang berhasil diterbangkan.
dengan ketinggian 36 lantai. Masih sulit membayangkannya? Saat berdiri, roket ini 2 kali lebih tinggi dari air terjun Niagara. Berkat Saturnus 5, NASA berhasil menyelesaikan 13 misi. Ini termasuk mengantar 24 astronot ke bulan, dengan setengah dari mereka bahkan berjalan-jalan di permukaannya. Roket dan pesawat ulang-alik yang ada saat ini tidak dapat melampaui orbit rendah bumi. Sederhananya, mereka tidak dapat mencapai bulan dengan semua gadget yang dibutuhkan astronot untuk berkembang. Kendaraan luar angkasa yang ada saat ini tidak mampu membawa beban tersebut, setidaknya tidak sejak misi Apollo. Terlepas dari itu, kita telah membuat banyak kemajuan di bumi dan siap untuk mengirim astronot ke satelit kita dalam waktu dekat. Disinilah proyek Artemis muncul. Ini adalah program yang diawasi oleh NASA. Dan untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik, NASA sebelumnya meluncurkan Orion, sebuah pesawat ruang angkasa tanpa awak untuk mengorbit bulan dan kembali ke bumi. Anggap saja, ini sebagai uji coba otomatis. Sebelum kita benar-benar mengirim orang ke luar angkasa lagi, kita harus memastikan semua perangkat bekerja dengan baik. Suatu hari nanti, Orion akan menjadi kendaraan yang akan membawa astronot ke bulan lagi. Wahana ini memiliki sistem pembatalan peluncuran untuk menjaga astronot tetap aman jika sesuatu yang buruk terjadi selama peluncuran. Orion juga memiliki modul servis yang merupakan pembangkit tenaga listrik yang mengisi bahan bakar dan mendorong Orion dan menjaga astronot tetap hidup dengan air, oksigen, daya, dan kontrol suhu. Semua proyek masa depan ini membuat kita bertanya-tanya, akan seperti apa kehidupan di bulan nantinya? Kita hanya bisa menggunakan imajinasi kita untuk saat ini. Ada yang bilang kita akan tinggal di rumah yang seperti di negeri dongeng, seperti lubang hobbit yang nyaman. Tinggal di bawah tanah di bulan mungkin merupakan suatu keharusan. Hal ini dikarenakan suhu yang sangat panas dan minimnya oksigen. Jika ditambah dengan ancaman meteorit dan radiasi tanpa henti, tak heran kalau kita tidak bisa berjalan di permukaannya. Bagaimana dengan transportasi? Perusahaan besar dan kecil sama-sama berusaha menciptakan perjalanan ke bulan yang ideal. Jika estimasi saat ini benar, satu jenis taksi bulan akan lepas landas secepatnya pada 2024. Tidak seperti roket yang ada saat ini, taksi luar angkasa ini tidak perlu berurusan dengan kondisi yang sulit saat memasuki atmosfer bumi. Akan lebih mudah bagi mereka untuk melakukan beberapa kali perjalanan pulang pergi. Untuk mendukung kehidupan di bulan, kita harus memiliki area khusus untuk taksi ruang angkasa agar bisa lepas landas dan mendarat dengan aman. Bayangkan sebuah landasan pendaratan di permukaan bulan yang datar dan kokoh, yang dilindungi oleh dinding-dinding untuk melindungi dari debu bulan. Bergerak di permukaan bulan juga akan menjadi lebih mudah. Kendaraan generasi berikutnya yang sedang kita bicarakan akan memiliki lingkungan yang dapat dikontrol. Artinya, kamu tidak memerlukan pakaian luar angkasa saat berada di dalamnya. Jika kamu ingin keluar dari kendaraan luar angkasa untuk sementara waktu, tentu saja kamu harus mengenakan pakaian luar angkasa. Baiklah, jadi kita sudah mendapatkan rumah dan kendaraan kita. Tapi bagaimana dengan bahan bakar? Disitulah bulan memberikan kita penyelamat. Gravitasi bulan yang lebih ringan berarti kita tidak membutuhkan banyak tenaga untuk melepaskan diri dari tarikannya. Ditambah lagi, bulan memiliki es, dan itu sangat berguna. Kita mungkin bisa mengubah es ini menjadi bahan bakar roket. Kita akan membutuhkan alat khusus di luar angkasa untuk membantu mengumpulkan es ini. Salah satu alat tersebut dinamakan Trident. Alat ini seperti bor, cocok untuk menggali permukaan es bulan. Robot pembantu lainnya akan mengubah es ini menjadi bahan bakar dan... Bagaimana kalau kita bermain golf bukan di bumi tapi di bulan? Yuk kita kembali ke masa 50 tahun lalu ketika seorang astronot mengubah permukaan bulan menjadi lapangan golf yang paling unik. Pegolf manapun akan memberitahumu betapa sulitnya menghindari jebakan pasir. Tapi bayangkan Alan Shepard, seorang astronot NASA, bermain di permukaan yang teksturnya seperti bubuk super halus. Saat misi Apollo 14, dia beristirahat sejenak untuk memamerkan keahlian bermain golf di luar angkasa kepada semua yang menyaksikannya di bumi. Setelah pukulan pertamanya, dia dengan penuh semangat melakukan pukulan berikutnya. Baginya bola itu seperti melayang tanpa henti. Yuk kita kembali ke realitas sejenak. Berkat penelitian yang dilakukan Asosiasi Golf Amerika Serikat atau USGA, kami mendapatkan beberapa angka.
Mereka mendapati bola bulan pertama Alan menempuh jarak 22 meter, bola keduanya mencapai 37 meter. Seperti apa perbandingannya dengan rata-rata pukulan golf di sini? Dalam gravitasi biasa, seseorang biasanya mengayunkan bola sekitar 197 meter. Ini menunjukkan meskipun kita sudah meningkatkan kemampuan bermain golf kita di bumi, dengan teknologi dan latihan, gravitasi bulan yang rendah menjadikannya sangat berbeda. Kita perlu memberi pujian kepada Alan. Golf bulan gak sesederhana yang kamu bayangkan loh. Tongkat golfnya bukanlah yang biasa dibeli di toko olahraga, melainkan terbuat dari bahan seadanya, yaitu pengumpul sampel bulan dengan kepala tongkat golf di ujungnya. Ditambah lagi pakaian antariksa besar yang dia kenakan. Bayangin mengayun stick mengenakan pakaian yang kaku seperti kardus. Dengan semua perlengkapan itu, Alan hanya bisa mengayunkan tongkat dengan satu tangan. Kamu mau menjajal? Kamu mungkin tidak akan bisa bermain golf di bulan dalam waktu dekat, tapi kamu bisa mencobanya di bawah air. Beberapa mengatakan kondisinya mirip. Lebih menariknya lagi, USGA tidak percaya begitu saja pada kata-kata Alan tentang di mana bolanya mendarat. Mereka ingin menyelidikinya. Sebagai permulaan, mereka menggunakan rekaman yang sangat jernih dari misi Apollo 14. Mereka juga menggunakan beberapa gambar tajam dari kamera bulan khusus milik NASA yang diluncurkan pada tahun 2009. Dengan gambar-gambar ini, mereka memetakan perjalanan kedua bola golf tersebut. Alan sangat menyukai tongkat golfnya yang unik hingga ingin membawanya pulang. Bukan masalah besar kan? Pada masa itu para astronot akan meninggalkan barang-barang yang tidak diperlukan untuk memberikan ruang bagi batu-batu dari bulan. Tapi tidak dengan tongkat ini. Jadi pada tahun 70-an, tongkat golf antar bintang ini menemukan rumah baru di Museum USGA di New Jersey. Tidak seperti tongkat golf pada umumnya, yang satu ini memiliki keunikan tersendiri, dibuat dari aluminium dan teflon. Tongkat golf ini dibuat agar bisa dilipat dan masuk ke ruang sempit pendarat bulan. Bagaimana ide golf di bulan ini bisa muncul? Pada tahun 1970, legenda golf Bob Hope berkunjung ke NASA. Terinspirasi oleh kecintaan Hope pada golf, sebuah ide muncul di kepala Shepard, golf di bulan. Untuk mewujudkan mimpinya, dia berkolaborasi dengan pemain golf profesional dan spesialis teknologi NASA. Bersama-sama mereka membuat tongkat golf yang memenuhi aturan keselamatan NASA yang ketat. Tapi Alan tidak ingin ini menjadi aksi kejutan. Ingat, bepergian ke bulan butuh protokol yang sangat ketat. Mereka tidak bisa sembarangan berpiknik di sana. Jadi Alan memastikan para petinggi NASA setuju dengan permainan golf dadakan ini. Mereka awalnya skeptis, tapi akhirnya memberi lampu hijau setelah Alan dengan penuh semangat menjelaskan rencananya. Dia juga berjanji akan bermain jika semua berjalan lancar dalam misi tersebut. Bertekad untuk membuatnya sempurna, Alan mempersiapkan diri dengan baik. Kabarnya ia mengenakan pakaian antariksanya yang tebal dan menyelinap ke tempat-tempat rahasia untuk berlatih. Puluhan tahun kemudian, dia masih mengenang petualangannya di bulan. Dia adalah satu-satunya pegolf yang pernah mengayunkan tongkat golfnya di bulan. Bukan hanya bola golf yang ditinggalkan oleh para astronot dalam perjalanan mereka, sebenarnya ada banyak benda yang tertinggal di bulan antara tahun 1969 hingga 1972, tahun pendaratan terakhir di bulan. Setiap kali menatap ke bulan, ingatlah bahwa ada foto keluarga yang manis di sana, beberapa gadget sains berukuran besar, patung kecil, sekumpulan kantong kotoran manusia, dan ya, beberapa bendera Amerika. Bertahun-tahun telah berlalu, secara teknis benda-benda itu masih ada di sana. Meskipun wujudnya mungkin sudah berbeda karena kondisi yang keras di bulan. Beberapa barang memiliki tempat khusus di hati para astronot dan dimaksudkan untuk tetap berada di bulan. Tapi meninggalkan beberapa barang juga berarti mereka bisa membawa pulang sampel bulan. Kamu pasti tahu rasanya, seperti saat harus menyediakan ruang di koper untuk oleh-oleh di akhir liburanmu. Apakah NASA memiliki daftar lengkap benda-benda yang mereka tinggalkan di bulan? Nggak juga. Faktanya sebuah tim mencoba membuat daftarnya dan mencapai total 106 benda yang ditinggalkan di sana dari misi Apollo 11 saja. Itu belum termasuk jejak kaki Neil Armstrong dan Buzz Aldrin yang terkenal itu.
Benda-benda terbesar di setiap lokasi pendaratan sebagian besar berkaitan dengan sains seperti potongan modul bulan dan eksperimen untuk mempelajari bulan secara mendalam. Kemudian ada beberapa tanda mata indah seperti plakat Apollo 11 dan diskursus dengan pesan dari para pemimpin di seluruh dunia. Ada yang mengatakan para astronot juga membawa medali untuk mengenang para kosmonot yang heroik, bahkan meninggalkan ranting zaitun emas, sebuah simbol perdamaian yang sudah ada sejak lama. Misi bulan selanjutnya sedikit lebih seru nih, seperti yang dilakukan Alan Shepard dengan permainan golfnya, tapi penghargaan untuk momen paling mengharukan jatuh pada Charlie Duke. Saat misi Apollo 16, dia meninggalkan foto keluarganya di sana, seolah dia ingin mereka menjadi bagian dari petualangannya. Meski sebagai catatan, foto-foto itu mungkin tidak bertahan dengan baik karena paparan radiasi matahari yang tinggi di bulan. Bisa saja ada museum seni di satelit kita juga. Biar ku jelaskan, ada sebuah karya seni kecil yang disebut Moon Museum. Benda ini berupa kepingan keramik seukuran kuku yang dibuat oleh seniman bernama Forrest Myers. Benda mungil ini menampilkan karya seni miniatur dari 6 orang berbakat, di antara mereka bahkan ada Andy Warhol yang terkenal, seniman yang terkenal dengan kaleng subikonik dan potret selebritas. Forrest Myers mengatakan ia ingin museum mininya berada di bulan, tapi ada masalah, para petinggi NASA tidak setuju dengan ide tersebut. Namun Myers berbagi dengan pers bahwa ia menyerahkan chip seni ini kepada seorang insinyur yang bekerja pada misi Apollo 12. Menurut Myers, insinyur ini diam-diam menyelipkan museum bulan ke salah satu kaki pendarat bulan. Kalau kamu belum tahu, para pendarat bulan ini tidak kembali ke bumi setelah misi mereka. Tapi jangan terlalu percaya dulu deh, karena NASA tidak pernah mengonfirmasi cerita ini. Kamu mungkin bertanya-tanya kenapa mereka meninggalkan semua benda itu? Kadang untuk membuat pernyataan, kadang juga untuk alasan praktis. Pada satu titik disebutkan bahwa misi Apollo 11 misalnya, sebuah keputusan harus diambil. Para astronot harus segera menentukan apa yang penting untuk perjalanan pulang mereka. Mereka akhirnya menciptakan tempat pembersihan dan membuang barang-barang yang tidak diperlukan lagi. Meninggalkan sesuatu di bulan tidak jauh berbeda dengan cara kita meninggalkan sesuatu di bumi. Seperti halnya para arkeolog yang mempelajari peninggalan purbakala untuk mempelajari nenek moyang kita, benda-benda di bulan memberi kita wawasan tentang misi-misi luar biasa di bulan. Beberapa benda yang mereka tinggalkan telah melakukan tugasnya, seperti tiang bendera atau kamera yang digunakan untuk menyiarkan langkah pertama di bulan. Bahkan alat yang digunakan astronot untuk mengumpulkan sampel pun ditinggalkan karena ada muatan lebih berharga untuk dibawa pulang, yaitu batu-batu dari bulan. Mengenai kondisi terkini dari semua benda-benda ini, para ilmuwan tidak sepenuhnya yakin. Kita tahu bahwa pengamat bulan NASA telah menangkap beberapa bayangannya. Jadi semua itu masih ada di atas sana. Perlengkapan resmi dibuat agar bertahan di sana, jadi mungkin akan sedikit lebih awet. Tapi kalau barang-barang pribadi, kemungkinan kondisinya sudah usang. Neil Armstrong telah bersiap untuk misinya ke bulan selama lebih dari 3 tahun. Untuk melawan kondisi mikrogravitasi di sana, dia harus belajar berjalan menyamping dengan diikat dan digantung pada suatu sudut, lalu mencoba berjalan di sepanjang dinding. Batasannya diuji melalui pola diet dan tidur impulsif, karena di luar angkasa dia cuma makan daging sapi dan sayuran yang sebelumnya dikeringkan dan dimasukkan ke kemasan. Pada saat itu, astronaut harus mengalami pelatihan bertahan hidup di gurun, hutan, laut terbuka, dan Arktik. Kini pelatihannya jauh lebih terstruktur, tapi saat itu para astronaut ibarat dilepas ke antah berantah tanpa bantuan apapun dan melihat apakah mereka mampu bertahan. Sebelum mendarat di bulan, Armstrong harus mengumpulkan dan mempelajari sampel bebatuan di Grand Canyon, menjelajahi formasi gunung berapi purba di situs keamanan nasional Nevada, mengintip ke lubang gas dan lava, danau lava, serta lubang kawah di berbagai lokasi di Hawaii. Pada 20 Juli 1969, Armstrong diberi sarapan lezat sebelum berangkat. Steak, telur, roti panggang, jus, dan kopi. Dia memakan apa yang disebut dokter sebagai makanan residu rendah, yang artinya dia tidak perlu ke kamar mandi segera setelahnya. Dia butuh 109 jam 42 menit untuk sampai ke permukaan bulan di area yang disebut Laut Ketenangan. Dia harus menempuh jarak hampir 390.000 km untuk sampai ke sana.
Para kru bisa saja pergi ke lautan badai atau Teluk Tengah, tapi tempat ini dipilih karena visibilitasnya baik, relatif mulus, dan mudah dijangkau dengan pendorong sesedikit mungkin. Saat dia berada di ketinggian sekitar 150 meter di atas permukaan bulan, Armstrong harus menggerakkan pesawat antariksanya secara manual untuk memastikan dia tidak mendarat di kawah yang berbahaya. Dia terus melayang selama sekitar 1,5 menit, bergerak menyamping hingga dia merasa nyaman untuk mendarat. Begitu perangkatnya mendarat dengan selamat, dia segera mengabari pusat kendali misi yang terletak di Houston, Texas. Pesan itu sekarang dikenal sebagai "Alarm telah mendarat". Dengan mantap dia menuruni tangga modul bulan, sementara kamera televisi terpasang di pesawat untuk merekam. Kamera juga mengirimkan sinyal kembali ke bumi, di mana ada ratusan juta orang dengan cemas menunggu. Tepat pukul 10.56 malam pada hari yang sama, Armstrong menginjakan kakinya di tanah bulan dan mengatakan, "Satu langkah kecil bagi manusia, satu lompatan raksasa bagi umat manusia." Jadwal mengatakan dia harus tidur sebelum berjalan di bulan untuk kali pertama, tapi dia memilih untuk keluar lebih awal dari rencana karena dia jelas nggak bisa tidur. Kalau Armstrong berjalan di bulan tanpa peralatan khusus untuk bernapas, dia akan mencium bau yang aneh semacam bau apak dan bau belerang. Namun dia berkesempatan untuk menciumnya saat kembali ke modul bulan. Alasannya ada kotoran yang menempel di kakinya, jadi baunya menyebar ke seluruh kabin. Dia menggambarkannya sebagai abu perapian basah atau bau udara setelah pertunjukan kembang api. Siapa sangka kita perlu membawa lilin aromaterapi pas pergi ke bulan ya? Selain orang-orang yang sudah berhasil sampai ke bulan, belum ada orang lain yang berkesempatan untuk mengetahui apa yang dicium oleh para kru. Saat sampel tanah dan batuan bulan diangkut ke laboratorium menggunakan wadah kedap udara, setelah dibuka di bumi, secara mengejutkan baunya hilang. Dia juga menggambarkan permukaan bulan halus dan seperti tepung, tapi dia bilang tidak kesulitan untuk bergerak. Salah satu anggota krunya bergabung dengan Armstrong sekitar 20 menit kemudian. Seluruh perjalanan bulan itu memakan waktu lebih dari 2 jam. Selama waktu ini, Armstrong dan rekan satu timnya memasang berbagai perangkat di permukaan satelit kita. Salah satunya dimaksudkan untuk mengukur jarak dari sana ke bumi secara tepat dengan menghitung waktu yang dibutuhkan sinar laser untuk melakukan perjalanan dari bumi ke permukaan bulan dan kembali. Yang lain dimaksudkan untuk mengukur gempa bulan dan potensi dampak meteor yang membawa kita pada penemuan bahwa bulan sebenarnya lumayan bergejolak. Kini kita tahu bahwa gempa bulan terbesar jauh lebih lemah daripada gempa bumi terbesar, meski guncangannya bisa sampai 1 jam, jauh lebih lama daripada di bumi. Mereka berhasil mengumpulkan sekitar 22 kg sampel batuan dan tanah. Mereka juga mengambil banyak foto dari medan tempat mereka juga memasang bendera Amerika Serikat. Armstrong bahkan dapat kesempatan untuk mengobrol dengan Presiden Richard Nixon, tapi cuma kurang dari 1 menit. Hal terakhir dalam daftar tugas Armstrong adalah berjalan ke tempat yang sekarang dikenal sebagai Kawah Timur, 60 meter di sebelah timur modul bulan. Itu adalah jarak terjauh yang ditempuh dari pesawat antariksa pada misi itu, kira-kira sepanjang setengah lapangan sepak bola. Begitu tugasnya selesai, Armstrong kembali ke modul bulan dan menutup pintu dengan aman untuk tidur. Saat bersiap lepas landas, Armstrong dan krunya menemukan bahwa karena pakaian luar angkasa mereka yang tebal, mereka mematahkan saklar penyulut mesin. Bukan masalah besar, pikir mereka. Jadi mereka memakai pulpen untuk mendorong pemutus sirkuit itu guna memulai peluncuran. Pada pukul 1.54 siang, elang yang terkenal itu mulai terbang. Selain peralatan ilmiah yang dipasang di permukaan bulan, sebuah plakat juga ditinggalkan di sana. Tulisannya, di sini orang-orang dari bumi pertama kali menginjakan kaki di bulan. Juli 1969 Masehi, kami datang dengan damai untuk seluruh umat manusia. Bertahun-tahun kemudian, Armstrong mengatakan NASA membatasi waktu mereka di bulan karena mereka tidak tahu bagaimana pakaian antariksa akan menahan suhu ekstrem bulan yang mencapai 127 derajat Celcius pada siang hari hingga serendah minus 173 derajat Celcius pada malam hari. Segalanya menjadi sedikit lebih rumit saat Armstrong mendarat kembali di bumi karena dia terpapar partikel luar angkasa yang tidak dikenal.
Hasilnya, dia dan timnya harus ditempatkan di karantina perlindungan planet begitu kapsul antariksa mereka dengan aman turun di Samudra Pasifik pada 24 Juli. Karantina khusus bagi astronot Apollo 11 ini adalah salah satu alasan kita punya microwave di dapur saat ini. Saat pertama kali kembali dari bulan, mereka awalnya menghabiskan beberapa hari pertama di fasilitas karantina bergerak atau MQF. MQF berisi kursi yang nyaman, ranjang susun, toilet, dan pancuran, tapi tidak menyisakan banyak ruang untuk memasak. Karena tidak ada ruang untuk oven atau panggangan standar dan untuk mengurangi potensi kebakaran, NASA harus mencari solusi kreatif. Begitulah oven microwave akhirnya dikembangkan agar dengan mudah membantu para astronot makan tanpa repot-repot di dapur lengkap. Saat ini kamu bisa melihat microwave pertama di museum di Oakland, California. Setelah kembali ke bumi, Armstrong mengklaim dia nggak akan mau keluar angkasa lagi. Tapi dia tidak berhenti menjelajah. Pada tahun 1985, dia bergabung dengan tim profesional penjelajah terhebat lainnya ke Kutub Utara. Beberapa orang yang juga bergabung dengannya adalah pendaki gunung Edmund Hillary, penerbang Steve Fossett, dan fotografer Patrick Morrow. Mereka mencapai kutub pada tanggal 6 April 1985. Armstrong mengatakan dia ingin melihat seperti apa bentuk kutub es bumi dari tanah karena dia hanya melihatnya dari permukaan bulan. Misi Apollo 11 tetap tak terlupakan bagi Armstrong karena pada tahun 2015, institusi Smithsonian menemukan bahwa dia menyembunyikan kantong kain yang penuh bagian-bagian kecil modul bulan. Termasuk pengikat pinggangnya, beberapa lampu utilitas dan bracketnya, kunci pas darurat dan alat bidik yang dipasang di atas jendela modul antariksa Armstrong. Ada juga kamera akuisisi data yang merekam cuplikan ikonik Armstrong mengambil langkah kecilnya di bulan. Armstrong menyimpannya sendiri selama bertahun-tahun sampai istrinya Carol akhirnya menemukan benda itu. Dia bahkan merahasiakannya dari penulis biografi resminya yang berkali-kali bertanya apakah dia menyimpan memorabilia dari misinya yang terkenal itu. Tapi dia tidak menyelundupkan benda-benda itu ke bumi kok. Dia hanya menyebutkannya sebagai sedikit sampah yang ingin dia bawa pulang. Satu langkah kecil bagi manusia, satu lompatan besar bagi umat manusia. Itulah yang dikatakan Neil Armstrong, manusia pertama yang menginjakan kaki di bulan. Dia pergi bersama Buzz Aldrin, menghabiskan 2,5 jam di permukaan bulan. Persiapan untuk proyek ini butuh waktu beberapa tahun dan total berat semua peralatan yang dibawa para astronot ini lebih dari 77 kg. Mendarat di bulan pun tidak mudah, ada banyak upaya dalam sejarah yang berakhir gagal. Misalnya, para astronot di salah satu program Apollo punya cukup bahan bakar untuk mengirim orang ke permukaan bulan hanya dalam 3 hari. Tapi mereka ingin menghemat bahan bakar, jadi butuh lebih dari sebulan untuk sampai ke sana. Tidak ada GPS yang bisa memberitahumu di mana titik pendaratan yang tepat. Pesawat antariksa itu berkecepatan tinggi dan harus melambat dalam ruang hampa dengan informasi yang terbatas. Tapi sejak tahun 1969, 12 orang sudah berjalan di bulan. Bulan adalah satu-satunya objek antariksa yang pernah dikunjungi manusia sejauh ini. Sisanya hanya dikunjungi oleh robot. Tapi semua orang ini datang hanya untuk kunjungan singkat. NASA telah mengumumkan program untuk mengusahakan kunjungan permanen di bulan. Program ini akan membantu penelitian ilmiah dan bisa menjadi cara yang baik untuk belajar melakukan hal yang sama di misi lain, seperti di Mars misalnya. Bayangkan menjadi orang ke-13 yang menginjak bulan. Keheningan menakutkan, debu bulan di bawah kakimu, dan hanya ada langit hitam tanpa ujung dengan bintang-bintang di atas, di sekelilingmu. Tapi kamu tidak punya waktu untuk mengagumi pemandangan ini. Ada banyak masalah yang harus kamu pecahkan sebelum mendarat. Pertama, tubuh kita ini mirip mesin yang menyesuaikan diri dengan kondisi di bumi, seperti gravitasi, atmosfer, udara yang kita hirup, dan makanan yang kita makan. Kita hanya bisa hidup dengan optimal di bumi. Gravitasi kita 6 kali lebih kuat daripada bulan. Kalau dibandingkan dengan bumi, bulan nyaris seperti ruang hampa. Apapun yang kamu lakukan, menahan napas dalam kondisi seperti ini bukanlah ide yang bagus. Ruang hampa akan menarik udara dari tubuhmu. Oksigen yang masih ada di tubuhmu akan mengembang bersama dengan cairan tubuhmu, lalu mendorong pembuluh darah dan jaringan organ. Tubuh, kaki, dan lenganmu akan kehilangan bentuknya, lalu mengembang seperti balon hingga 2 kali ukuran normal.
Kalau kamu tetap seperti itu untuk waktu lama, kamu tidak akan bertahan. Tapi, kamu tidak akan meledak. Kulitmu cukup elastis dan akan tetap menjaga bentuk tubuhmu. Cairan yang terpapar ke tubuhmu akan menguap. Permukaan mata dan kulitmu akan mendidih. Air liurmu benar-benar akan menggelegak di lidahmu. Tapi, darahmu masih tetap cair. Dinding pembuluh darah akan mencegahnya mendidih. Tidak ada atmosfer, juga tidak ada oksigen. Oksigen yang sudah ada di paru-parumu akan hilang dengan cepat dan tak ada lagi yang bisa kamu hirup. Kalau organ di tubuhmu tidak mendapatkan oksigen lagi, yang biasanya dikirim ke berbagai bagian tubuh oleh darah, kamu akan pingsan karena otak akan berhenti bekerja. Itu akan terjadi dalam 15 detik pertama. Itulah waktu yang harus digunakan tubuhmu untuk memanfaatkan oksigen yang tersisa dalam darah demi menjaga fungsi otak. Kalau lebih lama lagi, dadah. Tidak ada ozon, juga tidak ada medan magnet yang kuat. Kepadatan atmosfer bulan serupa dengan lapisan atmosfer bumi paling luar, tempat stasiun luar angkasa internasional berada. Artinya, tubuhmu akan terpapar oleh semua radiasi ionisasi berbahaya dari luar angkasa yang tidak kita rasakan sekarang, karena lapisan di sekitar bumi membuat kita tetap aman. Di bumi, otot dan tulang kita beradaptasi untuk menahan gaya gravitasi. Tanpa gravitasi, kita akan mulai kehilangan otot dan tulang kita akan melemah. Mirip seperti blobfish, makhluk laut yang tampangnya sedih sekali. Ikan ini tinggal di laut dalam. Di dalam sana, ikan ini mirip kebanyakan ikan lain, tapi agak lebih menakutkan. Namun, saat di udara segar, ikan ini menjadi datar dan seluruh tubuhnya terlihat mirip puding aneh berwajah sedih. Itu karena adanya perbedaan tekanan. Bulan bakal bikin kamu mirip blobfish karena perubahan drastis tekanan atmosfernya. Tidak ada tekanan yang bisa membuat tubuhmu tetap utuh di sana. Di bumi, tekanan udaranya kira-kira bisa 15-20 ton di seluruh permukaan tubuhmu. Kita tidak merasakan ini karena udara menekan tubuh sama rata dari segala sisi. Di dalam tubuhmu juga ada udara. Tekanan internalnya sama dengan atmosfer. Sementara di permukaan bulan, tidak ada tekanan dari luar untuk menahannya. Di sana juga dingin sekali. Suhunya berubah drastis dari 120 derajat Celcius saat siang menjadi minus 133 derajat Celcius saat malam. Sehari di bulan setara 29 hari di bumi. Artinya, kamu akan menghabiskan 14,5 hari dalam cahaya yang tak tertahankan dan 14,5 hari berikutnya dalam kegelapan kosmik mengerikan. Tubuhmu bisa membeku pada malam hari, sama seperti di tempat lain di luar angkasa. Tergantung di mana kamu berada, ini akan terjadi dalam waktu 12 hingga 26 jam. Atau, kalau kamu mengunjungi bulan pada siang hari, kamu bakalan kepanggang sampai crispy. Lebih baik melakukan apa yang dilakukan Apollo 11 dan datang saat fajar. Permukaan bulan belum begitu dingin, dan masih ada cukup waktu sampai akhirnya suhunya menghangat. Meski kamu selamat dari semua ini, ada jutaan serangan meteor setiap tahun. Belum lagi partikel batuan atau debu kecil yang bergerak cukup cepat dan bahkan puing-puing pesawat antariksa serta satelit di sana. Kita tak akan mampu bertahan dalam kondisi seperti ini selama lebih dari 1 menit. Untuk bertahan dan bisa menetap sedikit lebih lama di bulan, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mendapatkan perlindungan dari radiasi. Kamu butuh tekanan atmosfer yang mirip dengan bumi dan pastinya harus stabil. Kamu harus menjaga suhu di sekitarmu agar tubuhmu tidak membeku atau kelelahan. Kamu butuh perlindungan dari puing-puing antariksa dan debu kosmik, serta oksigen yang dapat dihirup. Oh iya, kamu juga butuh sistem komunikasi, air, makanan, dan mungkin beberapa hal lain agar kamu bisa hidup dengan normal. Pada tahun 1982, NASA mulai menggunakan unit mobilitas luar kendaraan atau EMU untuk beraktivitas di luar angkasa. Misi Artemis terkini telah mendorong pengembangan pakaian antariksa baru. XEMU adalah pakaian antariksa generasi baru yang luar biasa. Mungkin pakaian ini akan dipakai secara rutin dalam beberapa tahun. Pakaian ini punya persediaan oksigen, baik untuk bernapas dan untuk menjaga tekanan yang menjaga tubuhmu. Ada satu bagian dari pakaian ini, yaitu garmen pendingin cair yang bersifat form-fitting, alias pas sempurna dengan bentuk tubuhmu dan punya sistem yang menerima air dingin untuk mengalirkannya ke seluruh pakaianmu. Dengan begitu, suhu di dalamnya tetap berkisar di 20 derajat Celcius. Air menyerap panas dan kemudian bergerak ke bagian kedua, yaitu XPLSS di pakaianmu.
Bulan adalah satu-satunya satelit alami permanen bumi, satelit terpadat kedua setelah bulan Ionya Jupiter. Bulan terbentuk akibat benturan yang dikenal sebagai tuburukan besar. Sebuah objek antariksa seukuran Mars menabrak planet kita 4,6 miliar tahun lalu, tak lama setelah ada tata surya dan matahari. Awan dari batu menguap terbentuk, terbuat dari campuran partikel dari bumi dan unsur lainnya. Awan ini kemudian mengitari planet kita, mendingin dan berubah menjadi objek melingkar yang padat. Kemudian, semua berkumpul dan begitulah bulan terbentuk. Bulan punya beberapa hal keren, seperti air unik yang bergerak dan melompat-lompat saat permukaannya menjadi lebih hangat atau lebih dingin sepanjang hari. Air ada di sana sampai akhirnya meleleh atau memanas dan sampai ke atmosfer bulan. Air ini kemudian mengapung dan sampai ke daerah yang cukup dingin untuk kembali ke permukaan. Bulan selalu menunjukkan wajah yang sama ke kita. Sisi dekatnya ditandai dengan dataran gelap yang cukup besar. Masih ada jejak di permukaan bulan karena belum ada yang ke sana lagi sejak 1972, tahunnya Apollo terakhir. Tidak ada kegiatan geologi di sana seperti gunung berapi dan gempa. Juga tidak ada hujan atau angin yang bisa menghapus jejak ini. Bagaimana menurutmu? Apa sudah saatnya kita membuat jejak yang baru? Pendaratan di bulan sudah jadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah manusia. Kondisi dunia saat itu memang sedang kacau balau. Jadi, sebagian ilmuwan mulai menerawang ke hamparan langit yang cantik. Pada tanggal 16 Juli 1969, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins menjadi pelopor astronot yang berhasil meninggalkan atmosfer bumi, lalu memasuki atmosfer lain. Neil lah yang pertama kali melangkahkan kaki di bulan setelah mengarahkan pesawat luar angkasanya. Misi Apollo 11 telah jadi terobosan penting bagi manusia. Setelah berhasil mendarat di bumi lagi, mereka disambut meriah sebagai pahlawan. Kebanyakan anak kecil pasti ingin jadi seperti mereka. Ketiga astronot ini berada di dalam kapsul berparasut yang mendarat hampir sejauh 1.600 km dari pesisir Honolulu. Semua kru sudah menanti kedatangan mereka. Saat itu, mereka jadi idola di seluruh dunia. Tapi ceritanya nggak berakhir sampai di sini. Astronot yang terbang ke luar angkasa berpotensi membawa ancaman yang keberadaannya belum tentu bisa kita deteksi. Sebelum pesawat diluncurkan, ada banyak persiapan yang harus dilakukan, termasuk latihan dan penelitian. Mereka nggak tahu menau dengan peristiwa yang akan terjadi, karena saat itu perjalanan ke bulan baru pertama kali dilakukan. Ada banyak misteri yang tersembunyi di balik bulan, sampai-sampai para ilmuwan mengusulkan teori kalau ketiga astronot itu bisa saja terserang bakteri mikroskopis dari atmosfernya. Makhluk ini kemungkinan bisa membahayakan manusia di bumi. Setelah mendarat di bumi, mereka harus diisolasi selama 3 minggu. Saat itu situasinya memang sangat heboh. Para ahli kesehatan sangat was-was dengan bakteri ekstraterestrial dan mereka nggak mau ambil risiko. Publik pun ikut ketar-ketir. Helikopter siap siaga di udara. Para penyelam dari tim penyelamat melakukan desinfeksi intensif di atas kapsul dengan iodin untuk mensterilkan semua organisme yang terbawa dari luar angkasa. Kemudian mereka diberi BIG atau setelan Biological Isolation Garment untuk dipakai di dalam kapsul sebelum mereka menuju atmosfer bumi. Setelah memakai setelan itu, mereka diberi disinfektan pemutih, kemudian dibawa ke pesawat dengan helikopter. Selanjutnya, mereka menuju unit isolasi bergerak yang berlokasi di Hawaii. Lebih tepatnya saat mereka berada di fasilitas karantina bergerak sampai diterbangkan ke pangkalan Angkatan Udara Ellington di Houston, Texas. Lalu mereka ditempatkan di fasilitas karantina terkontrol yang dikenal sebagai Lunar Receiving Laboratory atau LRL. Mereka harus menghabiskan waktu selama 15 hari di dalam ruang kedap udara agar terhindar dari paparan dunia luar. Mereka harus diberi sinar ultraviolet untuk menghilangkan mikroba atau bakteri dari ruang angkasa. Bahkan setiap hari, semua staf yang bekerja di LRL harus mandi dan membersihkan diri agar tetap aman. Kalau terinfeksi mikroba bulan, mereka juga harus diisolasi seperti para astronot. Di dalam ruangan tersebut, ketiga astronot harus bisa menghibur diri. Saat waktunya tinggal 2 minggu lagi, mereka melakukan aktivitas biasa seperti manusia normal di ruang tertutup. Misalnya dengan ngobrol, ketawa, bercanda, dan berbagai interaksi lain. Menurut laporan,
Mereka ngerasa nyaman berada di dalam situ, tapi karena nggak bisa melakukan banyak aktivitas, mereka jadi cepat bosan. Asupan makanan mereka harus terjamin dan bergizi. Di dalam situ, mereka juga main tenis meja, nge-gym, dan main ukulele. Kira-kira beginilah aktivitas Neil Armstrong. Sebagian dari mereka juga jogging di sepanjang lorong. Kelamaan di ruang angkasa bisa bikin para astronot kehilangan massa otot. Jadi mereka harus berolahraga. Tapi mereka juga berpesta dan ngerayain ulang tahun Neil yang ke-39 dalam isolasi. Malahan, salah satu dari anggota LRL membuatkan kue ulang tahun lengkap dengan lilin di atasnya. Selain itu, tersedia kartu, majalah, dan liputan media seputar misi mereka sebagai sarana hiburan. Mereka ngobrol dengan anggota keluarga via dinding kaca atau telepon. Masing-masing dari mereka saling menghormati privasi astronot lain. Jadi, saat rekannya sedang ngobrol dengan keluarga atau nyinggung soal personal, mereka nggak akan ikut campur. Mereka juga harus menjalani pemeriksaan medis dan mengikuti interview panjang dengan NASA via dinding kaca. Kemudian, mereka perlu bikin laporan dan menyelesaikan dokumen lain. Tapi yang paling menakjubkan justru saat Presiden Richard Nixon memberi mereka selamat secara langsung sebelum mereka dikirim ke LRL. Ketiga astronot ini telah dielu-elukan sebagai pahlawan. Setelah 21 hari, mereka dibolehkan keluar dari isolasi. Para ilmuwan nggak mendeteksi adanya indikasi membahayakan dalam sistem mereka. Mereka juga nggak membawa serta makhluk aneh dari bulan. Nggak ada patogen, mikroba, atau bakteri. Maka, di objek langit yang melayang-layang di dekat kita itu nggak ada kehidupan. Ketiga pria itu akhirnya bisa menemui keluarga dan menghirup udara bebas. Lalu, proses karantina ditiadakan. Tapi, astronot yang mau menuju stasiun luar angkasa internasional harus diisolasi agar mereka nggak membawa penyakit menular. Para ilmuwan mengincar Mars sebagai rumah masa depan kita. SpaceX milik Elon Musk berupaya memelopori misi ini. Mereka mengirimkan robot yang menginjakan kakinya secara langsung di planet merah. Tesla Bot dipamerkan pada tahun 2021 dan cukup bisa meniru perilaku kita. Robot itu bisa melakukan tugas harian yang biasanya kurang diminati, seperti bersih-bersih, belanja bahan makanan, dan angkat beban. Kita akan tahu cara gerak manusia di permukaan Mars sebab robot ini bisa berjalan seperti kita. Tesla Bot bisa mengirim laporan ke bumi setelah mengumpulkan data. Mungkin juga bisa mempelajari lingkungan di dekatnya untuk nyari tahu keberadaan mikroorganisme ekstraterestrial yang hidup di Mars. Tapi, hal ini nggak akan terjadi dalam waktu dekat. Ada banyak pendekatan yang perlu dilakukan sebelum manusia bisa hidup di planet merah. Tantangan pertamanya adalah perjalanan ke planet tujuan. Menurut prediksi para ilmuwan, waktu tempuhnya selama 9 bulan dengan pesawat luar angkasa besar, mengikuti rute yang sudah dipetakan. Kemungkinan akan ada banyak robot yang membantu, serta sejumlah ahli spesialis untuk mengakomodasi kebutuhan kita. Pastinya kita akan memerlukan tempat tidur, ruang olahraga, dan ruang hiburan yang memadai. Kedengarannya memang riskan ya, tapi juga mengasihkan. Setelah berbulan-bulan terbang, pendaratan di sana juga pasti akan seru atau malah lebih menantang. NASA menggunakan crane khusus untuk menurunkan Curiosity di permukaan Mars pada tahun 2012. Sementara itu, kita bisa mengembangkan teknologi yang bisa dipakai untuk terbang ke Mars sebelum pesawat tersebut sampai. Kalau semuanya sudah terpecahkan, kita tinggal berangkat ke tempat tujuan lalu menetap. Tahap pertamanya sudah dipelajari dan para kru sudah paham dengan hal-hal yang perlu dilakukan, objek apa saja yang perlu dibuat, dan lokasi pembuatannya. Para robot dan insinyur akan membuat tempat tinggal, lahan pertanian indoor, dan menghasilkan kebutuhan dasar agar tetap bertahan hidup. Mereka nggak bawa bekal makanan dan sumber daya lain yang akan habis setelah bertahun-tahun, karena tujuan utama mereka adalah swasembada. Kita harus bisa menghasilkan air, makanan, dan udara yang bisa dihirup kalau kita mau hidup di sana. Ada bukti yang menyatakan kalau Mars dulunya diselimuti air. Jadi, di bawah permukaan atau tudung esnya kemungkinan ada air. Tanaman nggak bisa tumbuh tanpa air. Lalu, tantangan berikutnya juga muncul. Gimana coba caranya nanam bahan makanan di tengah gurun tandus? Kita harus hidup di dalam kubah agar bisa bernafas dan beraktivitas tanpa baju pelindung. Jadi, nanam bahan makanan di kubah ini akan mudah dilakukan. Tapi,
pasokan airnya terbatas, sehingga kita harus bisa menghasilkan air yang bisa menumbuhkan tanaman. Kemudian, muncul lagi tantangan selanjutnya. Kita harus punya listrik. Salah satu pilihan yang paling tepat adalah tenaga surya. Sumber energi ini bisa memberi daya sel bahan bakar dan baterai nuklir untuk kita gunakan sehari-hari. Kalau proses ini berjalan mulus, kita akan bisa memiliki rumah di luar bumi. Lambat laun, pesawat luar angkasa akan makin berdatangan, membawa manusia yang akan menetap dan membangun masa depan di sana. Lalu, kita akan segera tahu kalau ada mikroba asing yang mengancam, sehingga gak perlu lagi dikarantina. Semua ini perlu biaya hingga ratusan triliun rupiah. Tapi, kira-kira sebanding gak sih dengan terobosan baru yang ditawarkan? Para kru tengah bersiap dalam peluncuran wahana keluar angkasa selama lebih dari 3 tahun. Mereka udah nyiapin pendaratan di planet asing dengan mengamati sampel bebatuan di Grand Canyon, menjelajahi gunung berapi purba di Situs Keamanan Nasional Nevada, dan meneliti lubang semburan gas, lubang lava, danau lava, dan lubang kawah di berbagai lokasi di Hawaii. Supaya bisa melawan mikrogravitasi, mereka latihan berjalan miring dalam kondisi menggantung pada tali sambil bergerak di permukaan dinding. Mereka juga harus ngetes batas ketahanan mereka dengan diet intensif dan pola tidur supaya bisa selamat di luar angkasa. Mereka perlu terbang selama 3 hari, 3 jam 49 menit untuk sampai di permukaan The Sea of Tranquility. Padahal ada pilihan lain seperti Ocean of Storms dan Central Bay. Tapi mereka lebih milih The Sea of Tranquility karena tempat ini punya visibilitas yang bagus, relatif rata, dan mudah dijangkau dengan minim bahan bakar. Sesampainya di sana, mereka langsung nyium bau nggak enak. Kedengarannya kayak cerita di novel sci-fi kan? Tapi itulah yang dialami oleh para astronot Apollo 11 saat mereka mendarat di bulan, tepatnya pada tanggal 20 Juli 1969. Sejak saat itu sampai sekarang, 12 astronot telah menapakkan kaki mereka di permukaan bulan. Bulan sudah kita anggap sebagai tetangga bumi di ruang angkasa. Tapi ternyata, satelit alami kita ini masih menyimpan banyak misteri. Sebetulnya wajar aja sih, karena bulan selalu nunjukin sisi yang sama. Hal ini bisa terjadi karena bumi dan bulan berotasi pada kecepatan yang sama, jadi kita menganggapnya selalu diam. Padahal itu bukan posisi permanennya. Malahan, bulan terus jaga jarak dengan bumi hampir sejauh 4 cm setiap tahun. Percaya nggak percaya, bumi dan bulan juga saling mempengaruhi meski keduanya terpisah sejauh 384.400 km. Bulan mempengaruhi pasang surut air laut di bumi, sedangkan bumi memicu pergerakan di permukaan bulan. Gempa bulan bisa berlangsung jauh lebih lama daripada gempa bumi, bahkan sebagiannya bisa awet sampai setengah jam. Bentuk bulan kelihatan bulat sempurna di malam purnama, tapi bentuk aslinya adalah oval. Bentuk yang kita anggap bulat sempurna ini disebabkan oleh gaya gravitasi bumi. Jejak manusia di bulan gak cuma teramati dari jejak kaki di permukaannya. Pada tahun 1969, para astronot Amerika juga ninggalin benda-benda seperti 2 bola golf, lukisan karya seniman terkenal Andy Warhol, dan pesan dari Ratu Elizabeth II. Eugene Cernan, salah satu astronot terakhir yang menapakkan kaki di bulan, juga menulis inisial nama anaknya di permukaan bulan, tepatnya pada tahun 1972. Karena di sana nggak ada angin dan perubahan cuaca lain, huruf TDC buatannya akan selalu ada. Bulan bisa aja memicu alergi. Astronot Harrison Jack Smith dari Apollo 17 sempat berhenti di lembah Sea of Serenity. Lalu dia masuk lagi ke modul awak pesawat, tapi saat itu pakaiannya ditempeli debu bulan, dan saat ngelepas pakaian astronotnya, dia mengalami reaksi alergi bersin-bersin, mata merah, dan gejala lain selama 2 jam. Bulan punya zona waktu khusus karena posisinya mepet ke bumi, kita menyebutnya sebagai waktu standar bulan. Tapi waktu di sana nggak sama kayak di bumi loh, dan untuk mengonversinya juga agak rumit. Jadi singkatnya begini, 1 tahun di bulan terdiri dari 12 hari, dan 1 hari di sana kurang lebih selama 1 bulan di bumi. Semua hari di bulan dilabeli sesuai dengan nama astronot yang pernah mendarat di sana.
Lalu, awal tahunnya bertepatan dengan tanggal pendaratan Neil Armstrong di permukaan bulan. Dengan kata lain, awal tahun di kalender bulan dimulai pada tanggal 21 Juli 1969 pukul 2:56.15 GMT. Karena atmosfernya super tipis, suhu bulan juga sangat ekstrim. Di area panas, suhu bulan bisa mencapai 93 derajat Celcius. Tapi di area kutubnya cuma sekitar minus 240 derajat Celcius. Para saintis telah meneliti keterkaitan antara bumi dan satelit alaminya sejak dahulu kala. Mereka terus melakukan pengamatan untuk mencari tahu kenapa bulan punya pengaruh besar bagi kita. Para saintis dan filsuf di abad pertengahan juga beranggapan kalau sebagian orang cenderung mengalami kondisi kesehatan tertentu saat bulan purnama. Tapi mereka belum bisa mengungkap alasannya, makanya di zaman dulu para penderita gejala ini sering disebut lunatik, atau secara literal berarti sakit bulan. Siklus bulan juga mempengaruhi makhluk hidup di bumi selain manusia. Nyatanya, para pemilik anjing 28% lebih rentan melarikan anabulnya ke dokter hewan selama bulan purnama. Mungkin karena ini juga ya, serigala suka melolong di malam bulan purnama, apalagi di budaya populer. Tapi para saintis belum bisa ngejelasin keterkaitan antara perilaku serigala dengan siklus bulan. Jadi kemungkinan itu cuma mitos. Salah satu kawah terbesar di tata surya kita juga ada di bulan, namanya adalah Basin Kutub Selatan Aitken. Formasi raksasa ini berlokasi di sisi jauh bulan dan diameternya sekitar 2.500 km. Fenomena bulan yang juga masih nyisain banyak tanda tanya adalah cahaya aneh di permukaannya. Para saintis menamakan cahaya ini sebagai TLP, kependekan dari Transient Lunar Phenomena atau fenomena bulan sementara. Cahaya ini ternyata udah diamati di seluruh dunia selama berabad-abad loh. Salah satunya terjadi pada tahun 1178. Para rahib dari Canterbury mengklaim telah melihat obor menyala di permukaan bulan setelah matahari terbenam. TLP nggak cuma berupa kilatan cahaya, sejumlah laporan juga merinci kejadian aneh lain seperti kabut mirip gas berwarna merah, hijau, biru, dan ungu. Di area tertentu juga kelihatan lebih gelap. Jangan-jangan bulan kita sedang mengalami kejadian aneh. Atau mungkin kita baru mengamatinya dengan peralatan studi luar angkasa yang lebih mutakhir. Para saintis telah mengembangkan berbagai teori untuk mencari tahu penyebab fenomena ini. Kilatan aneh di permukaan bulan bisa disebabkan oleh banyak hal, mulai dari tabrakan meteor sampai aktivitas elektrostatis. Tapi setiap kejadiannya sulit dijelasin secara gamblang karena sebagian besar TLP cuma dilaporkan oleh pengamat tunggal atau hanya terjadi di satu lokasi. Karena di bulan gak ada aktivitas seismik yang terlihat, kita bisa ngelihat kilatan cahaya aneh di permukaannya. Getaran di permukaan bulan bisa memicu ledakan gas yang memantulkan cahaya sehingga cahayanya bertambah terang. Sebagian saintis menyatakan sisa-sisa aktivitas geologi juga bisa menjadi penyebab fenomena aneh ini. Cukup bikin kaget kan? Tapi yang kita tahu, di bulan gak ada kehidupan. Kamu tahu kan kalau bulan juga bisa berubah warna? Penjelasan ilmiahnya udah banyak tersedia. Selain itu, bulan kelihatan abu-abu kecoklatan saat diamati dari luar atmosfer bumi. Kalau dilihat dari permukaan bumi, warnanya akan berubah tergantung pada berbagai faktor. Bulan di dekat kaki langit kemungkinan besar akan kelihatan kuning atau kemerahan. Bulan biru yang super langka itu menandakan kalau kita mengamatinya dari atmosfer yang mengandung banyak partikel debu. Bulan ungu juga kadang muncul, tapi penyebab munculnya warna ini masih menjadi perdebatan. Kita nggak tahu pasti kalau di permukaan bulan ada air. Dan kalaupun memang ada, kita nggak bisa mastiin jumlahnya. Jadi manusia belum bisa mendiami bulan. Mungkin ada kaitannya dengan radiasi? Studi terbaru menunjukkan tingkat radiasi di permukaan bulan 5-10 kali lebih kuat dari pesawat penumpang transatlantik. Berarti angka ini 200 kali lebih tinggi dari tingkat radiasi di permukaan bumi. Dalam eksplorasi di masa depan seperti proyek Artemis, para saintis sebaiknya nggak mengekspos astronot.
Diambil dari nama saudari Apollo, Artemis, program ini direncanakan bisa mengirim para astronot ke bulan sekaligus mendirikan bangunan di sana untuk mempelajari bulan secara aman. Meski proyek ini sudah dimulai pada tahun 2017, misi pertamanya akan diluncurkan pada tahun ini dengan perkiraan waktu selama 25 hari. Objek antariksa tanpa awak akan diterbangkan ke orbit bulan, kemudian kembali ke bumi dengan membawa data yang cukup. Data ini akan dipakai untuk menjalankan misi berikutnya dengan melibatkan 4 orang. Misinya sendiri akan diluncurkan pada bulan Mei 2024, Artemis 3, 4, dan 5 rencananya akan diluncurkan pada tahun 2025, 2026, dan 2027 selama 30 hari. Selama ini, kita meyakini bahwa bulan terbentuk sebagai akibat dari tabrakan dahsyat suatu objek dengan bumi. Sebuah objek angkasa seukuran Mars mungkin mendorong dirinya sendiri ke planet kita dan membuat sebagian keraknya pecah. Puing-puing yang tercipta kemudian menyatu dalam bentuk bola padat yang kemudian menjadi bulan kita. Tapi ada satu pertanyaan yang mengusik para ilmuwan. Kerak bumi miskin akan logam. Jadi, kenapa ada banyak logam di dalam bulan? Penelitian terbaru pada dasarnya membuang teori utama tadi jauh-jauh. Jadi sekali lagi kita tidak tahu apa-apa tentang asal mula tetangga terdekat kita itu. Di bulan, besi terjaga dalam kondisi murninya karena nggak ada oksigen di sana. Jadi besi nggak bisa berkarat. Tapi beberapa tahun lalu, para ilmuwan membuat penemuan yang tak terduga. Di daerah yang lebih tinggi di satelit kita, besi teroksidasi dan berkarat. Pada awalnya, temuan ini bikin para astronom bingung. Kehadiran karat ini mungkin berarti manusia bisa bernapas setidaknya di area tertentu di bulan. Tapi kemudian penjelasannya muncul. Oksigen mungkin masuk ke batu tak berpenghuni ini dari planet kita sendiri. Dengan tidak adanya atmosfer, angin surya terus menerpa bulan tanpa ada yang bisa menghentikannya. Suar ini bisa menyedot oksigen dari lapisan atas atmosfer bumi dan membawanya sampai ke bulan. Molekulnya kemudian menetap di titik tertinggi permukaan bulan. Itu bisa menjelaskan kenapa logam tidak teroksidasi di jurang-jurang dan terutama di bawah permukaan bulan. Air di bumi merupakan teka-teki yang diselimuti misteri dan dipenuhi tanda tanya. Teori yang paling populer adalah air dibawa ke planet kita oleh komet es dan asteroid, yang bukan cuma meninggalkan kawah besar, tapi juga zat cair yang membuat makhluk hidup terus berkembang sampai sekarang. Tapi ada teori baru yang menawarkan skenario lain. Di luar angkasa ada banyak sekali bahan organik dan dalam kondisi tertentu, bahan itu bisa menghasilkan air yang cukup untuk mengisi lautan kita ribuan kali lipat. Para peneliti melakukan percobaan di mana mereka memanaskan bahan organik ini dan mereka memperoleh air serta minyak jernih. Jika terkonfirmasi dalam penelitian selanjutnya, artinya minyak mungkin muncul di bumi bukan cuma berkat sisa-sisa fosil makhluk hidup saja, tapi juga berasal dari luar angkasa. Perubahan iklim yang kita saksikan kemungkinan besar adalah bagian dari siklus alam. Para peneliti dari Universitas California, Santa Cruz, telah menemukan pola dalam variasi iklim planet kita dan bentuknya seperti musim yang sangat panjang. Terkadang, keadaan ini bisa bertahan sampai jutaan tahun dan semuanya terkait dengan posisi bumi yang relatif terhadap matahari. Musim ini dinamai ice house, cool house, warm house, dan hot house sesuai dengan suhunya. Selama 3 juta tahun terakhir misalnya, planet kita sudah berada dalam keadaan ice house karena zaman es terakhir belum terlalu lama berlalu. Tapi tindakan manusia ditambah efek rumah kaca telah mendorong keadaan iklim bumi ke warm house jauh lebih cepat dibandingkan jika tidak ada kita. Saat akhirnya tiba, suhu keseluruhan di bumi akan naik seperti suhu di daerah tropis dan ini tidak pernah terjadi di bumi selama lebih dari 50 juta tahun. Harus senang atau sedih ya? Kembali ke bulan lagi. Kamu bisa melihat bulan di berbagai tempat dengan berbagai ukuran dan bahkan dalam berbagai warna setiap malamnya. Ukuran dan lokasinya mudah dijelaskan. Saat bumi berputar di porosnya dan berevolusi mengelilingi matahari, kita melihat bulan berjalan di sekitar langit malam, entah makin dekat atau makin jauh dari bumi. Yang membuatnya tampak kuning cerah malam ini atau merah tua agak seram besoknya punya penjelasan yang jauh lebih kompleks. Kalau dilihat dari luar atmosfer bumi, warna alami bulan adalah abu-abu kecoklatan.
Tapi dari permukaan planet kita, warnanya sangat bervariasi. Kalau dilihat tepat di atas kepala, biasanya bulan kelihatan terang dan hampir putih karena cahaya pantulnya melewati lapisan atmosfer yang relatif tipis. Hampir nggak ada yang menghalangi dan membiaskan kilaunya, jadi bulan terlihat putih. Bulan bisa kelihatan kuning, jingga, atau bahkan merah saat terlihat tepat di atas cakrawala. Efek ini mirip dengan yang terjadi saat matahari terbit atau terbenam, waktu matahari kelihatan merah. Dari sana, cahaya merambat jauh lebih lama untuk sampai ke mata kita dan banyak bagian biru dari spektrumnya menghilang. Ini mengubah warna cahayanya menjadi variasi yang jauh lebih hangat. Satelit alami kita juga bisa kelihatan biru dan alasannya adalah adanya partikel halus di udara. Partikel ini membiaskan cahaya, jadi bulan nggak pernah seperti yang terlihat di luar atmosfer kita. Tapi saat bentuknya lebih besar dari biasanya, warnanya jadi kebiruan. Terakhir, ada kejadian sangat langka saat bulan bisa terlihat ungu. Nggak ada yang tahu pasti kenapa ini terjadi, tapi para astronom meyakini itu pasti kombinasi antara atmosfer, partikel debu, dan mungkin hal lain. Sayangnya, belum ada penjelasan yang pasti. Gempa bulan bukanlah fenomena fiksi ilmiah. Gempa bulan memang nggak terjadi sesering di planet kita. Dan saat terjadi, letaknya lebih dekat ke pusat bulan. Para ilmuwan berpikir gempa bulan mungkin disebabkan oleh gravitasi bumi dan matahari. Gempa Mars juga ada loh. Selama ini, planet merah itu dianggap tidak aktif secara tektonik. Tapi pengamatan terkini menunjukkan bahwa Mars masih mengalami gempa lemah dari waktu ke waktu. Kamu mungkin nggak bisa merasakannya kalau berdiri di permukaan Mars. Tapi artinya ada proses geologis yang masih berlangsung di bawah lanskap merah dan berdebu ini. Bulan nggak punya sisi gelap. Satelit kita terkunci dengan bumi. Artinya bulan selalu menghadap kita pada satu sisi, sementara sisi lainnya selalu membelakangi kita. Matahari jelas lebih jauh dari kita dibanding bulan. Bumi dan bulan pun berputar mengitari matahari, membuat sisi manapun terpapar sinar matahari dan menghangat. Artinya, sesekali dalam waktu singkat, bulan diterangi oleh matahari dari kedua sisi. Kita aja yang nggak bisa melihatnya dari sini. Tiap tahun, bulan bergerak menjauh dari bumi karena interaksi antara gaya gravitasi bulan dan lautan kita. Bulan bergerak sekitar 4 cm tiap tahunnya. Artinya dalam 600 juta tahun, bulan akan lebih jauh 23.500 km dari bumi dibanding sekarang. Kenapa aku menyebutkan angka tadi? Sebab saat itulah gerhana matahari total nggak akan terjadi lagi. Di bulan ada air, bukan berupa kolam atau danau, melainkan butiran es air di bagian yang tertutup bayangan di dekat kutub bulan. Para ilmuwan berpikir, air sudah ada di bulan sejak lama, yakni selama periode saat bulan dan bumi terus dihantam oleh asteroid dan komet yang mengandung es air. Proses ini bahkan mungkin membantu kita mendapatkan danau dan lautan, bukan cuma air es di bulan. Penelitian terkini mengatakan interior bulan menyimpan air yang muncul ke permukaan selama aktivitas vulkanis. Hal yang sama mungkin terjadi di planet kita. Bagi kalian yang berpikir bumi cuma punya satu bulan, sebenarnya ada 2 asteroid yang terkunci dalam orbit koorbital dengan planet kita. Yang pertama nggak mengelilingi bumi, tapi punya semacam orbit yang sinkron dengan bumi. Itu sebabnya asteroid ini kelihatan mengikuti bumi dalam orbit yang stabil, padahal kenyataannya punya jalur khusus sendiri di sekitar matahari. Yang satunya mengikuti orbit tapal kuda di sekitar planet kita. Jalur spesifiknya membawa asteroid ini lebih dekat dengan kita setiap 95 tahun. Bulan punya zona waktunya sendiri yang dinamai waktu standar bulan. Waktu di bulan itu berbeda. Setahun di sana dibagi menjadi 12 hari, mengingat masing-masing harinya sama seperti satu bulan bumi. Hari-hari ini mulai dinamai setelah astronot berjalan di bulan. Kalender bulan pun dimulai saat Neil Armstrong melangkah di bulan pada tahun 1969. Kerak bulan tidak sama tebal di semua bagiannya. Ketebalan rata-ratanya sekitar 50 km, tapi ada area yang jauh lebih tipis dan jauh lebih tebal. Terkadang penyebabnya adalah kawah di seluruh permukaannya, dan ada juga tabung berongga besar di bawahnya. Pengorbit bulan menemukan satu tabung seperti ini beberapa tahun lalu, dan ukurannya lumayan besar. Meski bentuknya nggak beraturan, tabung ini bisa menelan satu lapangan sepak bola loh.
Para ilmuwan masih belum yakin apa yang bisa mereka temukan di dalamnya. Mungkin ada sistem terowongan atau keajaiban geologis di sana. Penjelasan paling populernya itu adalah tabung lava yang juga bisa ditemukan di bumi. Saat mendingin, aliran lava membentuk kerak keras yang kemudian mengental dan menciptakan semacam atap di atas lava yang sama. Lava itu terus mengalir, tapi saat berhenti, salurannya bisa mengering, sehingga menghasilkan tabung kosong tadi.